Ramadan. Momentum melejitkan ketakwaan. Buletin Kafahno. 287 2 Ramadan 1444 H tanggal 24 Maret tahun 2023 Masehi. Alhamdulillah. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Tahun ini kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan puasa, yakni bulan Ramadan 1444 H. Puasa Ramadan tentu diharapkan dapat mewujudkan ketakwaan pada diri setiap muslim. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Tafsir Quran Surah Al-Baqarah 2:183. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, frasa "agar kalian bertakwa" dalam ayat di atas bermakna, agar dengan saum itu Allah SWT mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Al-Jazairi, Aisar et Tafasir, I. 80. Jika buah dari puasa adalah takwa, tentu idealnya kaum muslim menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT tidak hanya pada bulan Ramadan saja, juga tidak hanya dalam tataran ritual dan individual semata. Ketakwaan kaum muslim sejatinya terlihat juga di luar bulan Ramadan sepanjang tahun, juga dalam seluruh tataran kehidupan mereka. Hakikat takwa. Allah SWT berfirman, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah 2:1-2. Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Ali Ash-Sabuni mengutip antara lain pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap apa saja yang telah Allah SWT larang atas diri mereka dan menunaikan apa saja yang telah Allah SWT wajibkan atas diri mereka. Lihat, Ali Ash-Sabuni. Safwa et Tafasir. I. 26. Adapun menurut Imam Ibn Jarir At-Tabari, mengutip pernyataan Ibn Abbasra, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut menyekutukan Allah SWT dan mengamalkan apa saja yang telah Allah SWT wajibkan atas mereka. At-Tabari, Jami Al-Bayan Fitawil Al-Quran. I. 232-233. Dengan demikian, jika memang takwa adalah buah dari saum Ramadan yang dilakukan oleh setiap mukmin, idealnya usai Ramadan, setiap mukmin senantiasa takut terhadap murka Allah SWT dengan cara selalu berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, selalu berupaya menjauhi kesyirikan, senantiasa menjalankan ketaatan, memiliki rasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang haram dan senantiasa berupaya menjalankan semua kewajiban yang telah Allah SWT bebankan kepada dirinya. Bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan salat, melaksanakan saum Ramadan atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat dan enggan terikat dengan syariah Islam di luar yang terkait dengan ibadah ritual. Orang bertakwa pun tentu selalu berupaya menjauhi kesyirikan. Syirik maknanya adalah menyekutukan Allah SWT dengan makhluknya, baik dalam konteks akidah maupun ibadah, termasuk meyakini sekaligus menjalankan hukum apapun selain hukumnya. Sebabnya, hal itu pun bisa dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Allah SWT berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tafsir Quran Surat At-Taubah 9:31. Terkait ayat ini, ada sebuah peristiwa menarik. Diriwayatkan bahwa saat Baginda Rasulullah SAW membaca ayat ini, kebetulan datanglah Adi bin Hatim kepada beliau dengan maksud hendak masuk Islam. Saat Adi bin Hatim, yang ketika itu masih beragama Nasrani, mendengar ayat tersebut, ia kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami orang-orang Nasrani tidak pernah menyembah para pendeta kami." Namun, Baginda Nabi SAW membantah pernyataan Adi bin Hatim sembari bertanya dengan pertanyaan retoris, "Bukankah para pendeta kalian biasa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Lalu kalian pun menaati mereka?" Jawab Adi bin Hatim, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau tegas menyatakan, itulah bentuk penyembahan mereka kepada para pendeta mereka. Lihat, At-Tabari, Jami Al-Bayan Fitawil Al-Quran, X 210, Al-Bagawi, Ma'alim et Tanzil, 439. Saat ini posisi para pendeta dan para rahib itu diperankan pula oleh para penguasa maupun wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Pasalnya, merekalah saat ini yang biasa membuat hukum yang banyak menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Contoh, di negeri ini riba telah lama dilegalkan, dihalalkan.
Bahkan pemerintah menjadi pelaku riba terbesar. Di antaranya melalui pinjaman utang dengan bunga tinggi. Setiap tahun ratusan triliun rupiah harus dikeluarkan oleh pemerintah hanya untuk membayar bunga utangnya saja. Belum cicilan pokok utangnya. Padahal jelas, riba telah diharamkan secara tegas oleh Allah SWT QS Al-Baqarah 2, 275. Contoh lainnya adalah privatisasi berbagai sumber daya alam milik umum yang dilegalkan oleh sejumlah UU, seperti UU Penanaman Modal, UU Migas, UU Minerba, DEL. Padahal jelas, Islam telah mengharamkan penguasaan berbagai sumber daya alam, yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh individu, swasta apalagi asing. Tentu saja, sebagai wujud dari ketakwaan kita dilarang menaati apapun produk hukum buatan manusia yang nyata-nyata bertentangan dengan syariah Allah SWT. Tanda-tanda takwa. Takwa tentu memiliki sejumlah tanda. Imam Al-Hasan berkata, orang bertakwa memiliki sejumlah tanda yang dapat diketahui, yakni, jujur, benar dalam berbicara, senantiasa menunaikan amanah, selalu memenuhi janji, rendah hati dan tidak sombong, senantiasa memelihara silaturahmi, selalu menyayangi orang-orang lemah miskin, memelihara diri dari kaum wanita, berakhlak baik, memiliki ilmu yang luas, senantiasa bertakarub kepada Allah. Ibn Abi Ad-Dunya, Al-Hilm, I32. Terkait takwa pula, Zubair bin Al-Awam pernah menulis surat yang berisi nasihat untuk dirinya sendiri. Di dalam surat itu dinyatakan, Amma badu, sesungguhnya orang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri, yakni, sabar dalam menanggung derita, rida terhadap kada, mensyukuri nikmat dan merendahkan diri tunduk di hadapan hukum-hukum Al-Quran. Ibn Al-Jauzi, Sifat Safwah, I170, Abu Nuaim Al-Asbahani, Hiyah Aulia, I177. Takwa tentu harus selalu ada pada diri seorang muslim kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun. Rasulullah SAW pernah bersabda, bertakwalah engkau dalam segala keadaanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Frasa, haitsu makunta, maksudnya dalam keadaan lapang atau sempit, senang atau susah, riang gembira atau saat tertimpa bencana. Al-Mubarak Furi, V. 104. Frasa, haitsu makunta, juga bermakna, dimanapun berada, baik saat manusia melihat Anda ataupun saat mereka tak melihat Anda. Muhammad bin Alan Siddiqi, Dalil Al-Falihin, I164. Namun, jujur harus kita akui, masih banyak di antara kita yang takwanya setengah-setengah. Saat di masjid, di majelis taklim atau di majelis zikir mereka bertakwa. Saat Ramadan dan ibadah haji mereka bertakwa. Di luar itu mereka jauh dari ketakwaan kepada Allah SWT. Saat ini, misalnya, banyak muslim yang tak memiliki lagi rasa takut saat bermaksiat. Tak ada lagi rasa khawatir saat melakukan dosa. Tak ada lagi rasa malu saat berbuat salah. Tak ada lagi rasa sungkan saat berbuat keharaman. Tak lagi merasa risih saat korupsi. Tak lagi ragu saat menipu. Tak lagi merasa berat saat mengumbar aurat. Tak lagi merasa berdosa saat berzina. Maksiat seolah sudah biasa. Nauzubillah min zalik. Takwa kunci keselamatan. Terkait takwa, Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, ketahuilah, cerdas yang paling cerdas adalah takwa, dan bodoh yang paling bodoh adalah suka bermaksiat. Lihat, Al-Baqilani, Ijaz Al-Quran, 1/137, As-Suyuti, Tarikh Al-Hulafa, 1/28. Apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq benar adanya. Contoh kecil. Betapa banyak pejabat yang bergaji tinggi dan menikmati ragam fasilitas negara yang serba luks, dan tentu serba gratis, masih saja terdorong untuk korupsi. Ia lalu tertangkap tangan dan masuk penjara. Ia celaka di dunia oleh perbuatannya sendiri. Belum lagi di akhirat dia akan diazab oleh Allah SWT. Mengapa bisa begitu? Karena ia tidak bertakwa kepada Allah SWT. Saat ia tak bertakwa, ia tampak bodoh, sudah kaya dan terhormat, tetapi tetap korupsi. Akhirnya ia masuk bui dan menuai aib. Jika saja ia bertakwa, tentu ia akan memiliki sifat qanaah. Ia akan menahan diri untuk korupsi. Saat terhindar dari korupsi, ia akan selamat di dunia. Tak akan menjadi pesakitan atau masuk penjara. Ia pun selamat dari dosa korupsi yang bisa memasukkan dirinya ke dalam neraka di akhirat. Ketakwaan kolektif. Takwa sejatinya tak hanya berlaku secara pribadi pada diri setiap muslim. Takwa pun harus terwujud secara kolektif di masyarakat dan kehidupan bernegara. Allah SWT berfirman, andai penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami pasti melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
Tafsir Quran Surah Al-A'raf 7:96. Ayat ini berbicara tentang penduduk negeri, yang jika bertakwa, mereka akan Allah beri keberkahan yang berlimpah. Dengan demikian, agar negeri ini berlimpah keberkahan, tak cukup mengandalkan ketakwaan secara personal. Harus terwujud ketakwaan secara kolektif. Dengan kata lain, ketakwaan harus mewujud dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Wujudnya tidak lain dengan menerapkan dan menegakkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Hadis riwayat An-Nasai. Oleh Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail.